Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gejala pemusatan. Nah, gejala pemusatan ini berkaitan dengan data, yakni kecenderungannya terpusat di suatu nilai. Atau bisa juga gejala pemusatan merupakan ringkasan yang menggambarkan karakteristik umum dari data tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gejala pemusatan terbagi menjadi tiga, yakni modus, median, dan mean. Nah, ketiga ini akan kita bahas lengkapnya pada slide berikutnya. Oke, pertama, modus. Nah, modus merupakan suatu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai yang sedang populer, atau bisa juga disebut nilai yang sering muncul. Nah, ini berdasarkan buku Sugiono tahun 2017. Nah, di sini contohnya misalkan pertama, kebanyakan mahasiswa main handphone saat perkuliahan, atau pada umumnya mahasiswa menggunakan motor metik sebagai sarana transportasi, atau kebanyakan mahasiswa kampus A adalah warga kota Bandung. Nah, di sini kita akan melihat fenomena-fenomena yang sering muncul. Nah, ini disebut modus. Tapi, di statistika ini kita akan membahas yang berkaitan dengan data angka-angka gitu. Jadi, langsung aja kita lihat. Ada modus data tunggal. Nah, contohnya, misalkan terdapat suatu data 57768666586. Nah, kita diminta untuk menentukan modus dari data berikut ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah urutkan dulu datanya dari data terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah berurutan 5566667788. Nah, setelah berurutan, maka kita langsung dapat memastikan mana kira-kira angka yang paling sering muncul. Artinya, jawabannya tentulah adalah 6. Maka modus dari data tersebut adalah 6. Nah, di sini modus data tunggal bisa langsung kita lihat ya sekilas adalah angka yang paling sering muncul. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada modus data berkelompok. Di sini kita akan coba merumuskan. Di sini rumusnya ada MO atau modus sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Nah, keterangannya sendiri, MO adalah modus, kemudian B adalah batas bawah kelas modus, kemudian yang P adalah panjang kelasnya, kemudian B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Oke, karena datanya berkelompok, maka di sini kita akan menemukan suatu data yang berbentuk tabel, yang berisikan kelas-kelas yang memiliki panjang tertentu. Langsung aja ke contoh. Nah, di sini contohnya misalkan ada suatu data sebagai berikut ya di tabel, kita diminta untuk menentukan modusnya. Di sini ada nilai 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72 hingga seterusnya. Kemudian frekuensinya pun ada di tabel. Nah, kita harus perhatikan dulu kira-kira mana yang merupakan kelas modus gitu. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini kita memiliki yang pertama, kelas modusnya kita perhatikan kelas yang paling sering muncul, artinya yang frekuensinya terbanyak. Nah, di sini bisa kita simpulkan kelas modusnya adalah kelas keempat. Nah, ini ya. Nah, kenapa yang ini? Karena frekuensinya paling banyak. Maka, di sini kita langsung perhatikan B. B di sini adalah batas bawah dari kelas modus. Batas bawahnya sendiri di sini karena kelas sebelumnya itu sampai 72, kelas modusnya mulai dari 73, maka batas bawahnya adalah tengah-tengahnya, 72 dan 73. Maka di sini 73 kurangi 0,5 sama dengan 72,5. Itu adalah batas bawah dari kelas modus yang telah kita temukan. Oke, selanjutnya adalah panjang kelasnya. Kalau kita perhatikan, kenapa sih panjang kelasnya 7? Jawabannya adalah karena, perhatikan, 52 ke 59, 59 ke 66, 66 ke 73, 73 ke 80, 80 ke 87, 87 ke 94. Semuanya itu memiliki jarak 7. Ya. Nah, maka panjang kelas yang ada di tabel atau data berikut adalah 7. Itu jadi panjang kelasnya 7.
Selanjutnya, di sini ada B1. Tadi B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 20 ini kita kurangkan dengan 7, maka hasilnya 13. Kemudian ada B2, frekuensi kelas modus dikurangi kelas selanjutnya. Maka di sini 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Oke, lanjut lagi langsung ke jawabannya. Tadi kita gunakan rumus yang telah kita simpulkan sebelumnya. Ada modus sama dengan B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Maka langsung saja kita masukkan 72,5 ditambah 7 dikali 13 per 13 tambah 12. Maka hasilnya 72,5 ditambah 3,64. Maka modus pada tabel atau data berikut adalah 76,14. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke ukuran pemusatan yang kedua, yakni median. Median sendiri merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil hingga terbesar. Jadi median itu adalah nilai tengahnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada median data tunggal. Nah, di sini misalkan contoh pertama, data yang disajikan 4, 4, 5, 6, 9. Yang pertama kita harus mengurutkan dulu dari data terkecil hingga terbesar. Sudah berurutan kan ya? Maka selanjutnya, karena sudah berurutan, kita langsung saja lihat, karena datanya ganjil, maka mediannya sudah jelas adalah data yang di tengah, yakni 5. Gitu ya. Jadi benar-benar di tengah karena di sini kan nilai tengah gitu ya. Oke, contoh selanjutnya kita coba ke data yang genap. Contoh 2 ya. Misalkan ini ada data 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6. Nah, di sini kita urutkan dulu. Yang pertama ya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Maka kalau gitu, kita akan mencari mediannya itu di tengah-tengah kan. Berarti kalau datanya ada 10, maka tengah-tengahnya itu yang data ke-5 dan data ke-6. Nah, karena dia genap gitu ya, kalau genap artinya dia di tengah-tengah antara dua data tersebut kan, maka kita menghitungnya 5 tambah 6 dibagi 2. Maka median dari data tunggal yang disajikan adalah 5,5. Nah itu jadi bedanya antara yang datanya sudah ganjil dan datanya genap. Jadi kalau yang ganjil langsung kita tahu datanya karena memang ada di data yang telah disajikan. Tapi kalau genap, kita menghitung rata-ratanya karena datanya merupakan nilai tengah dari data yang ada di tengah. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kembali ke median data berkelompok. Nah, di sini juga kita memiliki suatu rumus, median MD atau bisa juga ditulis ME sebenarnya, sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di sini tadi kita sudah tahu ya kalau misalkan B adalah batas bawah. Karena ini median, maka batas bawah kelas median. Kemudian P merupakan panjang kelas. Nah, sekarang N, F besar, dan F kecil. N-nya merupakan banyak data. Banyak data pada data yang disajikan tentunya. Kemudian F besar adalah frekuensi kumulatif. Artinya, frekuensi atau penjumlahan frekuensi sebelum kelas median. Ini bisa disebut apa tadi? Frekuensi kumulatif. Jadi kumulatifnya yang sebelum kelas median. Kemudian ada F kecil. Nah, ini frekuensi kelas mediannya. Gitu ya. Langsung aja kita ke Oke, misalkan disajikan data berikut, masih data tadi ya yang sama ya, tapi di sini kita akan coba menentukan mediannya. Oke, pertama kita harus tahu dulu data tengahnya, gitu ya. Jadi, karena datanya ada 50, maka mediannya terletak pada data ke-25 dan 26. Nah, 25 dan 26 itu di mana sih sebenarnya? Karena datanya sudah berurutan, kita bisa langsung saja hitung. Ini kan frekuensinya 2. Kalau misalkan Oke, frekuensi kumulatif ya, F besar aja ya saya tulisnya. Ini 2, oke. Yang ini 2 tambah 6 dong, berarti sampai sini itu datanya sudah ada 8.
Kemudian kalau ke bawah lagi, berarti kita sudah punya 15 data. Kemudian kalau sampai sini kita sudah punya 35 data. Nah, data ke 25 sampai 26 berarti ada di mana? Kalau sampai kelas ketiga, kelas yang 66 sampai 72, itu masih ada 15 data. Belum sampai 25, 26. Maka, kalau kita ingin mencari data ke 25 dan 26, maka dia terletak di kelas yang ini. Ya. Jadi di sini ada data ke 25 dan 26, maka datanya ada di kelas 73 sampai 79, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini N-nya udah tahu 50, P-nya 7, kemudian B-nya, berarti kan 72 tambah 73 bagi 2, jadi tengah-tengah antara tadi ya, yang data terakhir dan data batas awal dari kelas median ya, 72,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya, berarti frekuensi kumulatif sebelum, maka yang ini ya, yang 15. Kemudian ada frekuensi kelas mediannya. Nah, di sini ada 20 frekuensinya. Langsung masuk saja ke rumusnya. Median adalah B tambah P dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Oke, langsung dimasukkan saja angka-angkanya, kemudian kita hitung. Nah, di sini ada setengah kali 50 dikurang 15, yakni 10. Kemudian dibagi 20, artinya setengah ya, 7 kali setengah 3,5, maka jawabannya 76. 72,5 ditambah 3,5. Maka median dari data yang disajikan adalah 76. Ya, jadi terletak di kelas rentang nilai 73 hingga 79. Oke, begitu ya. Lanjut kembali. Yang terakhir kita akan bahas mean atau rata-rata. Oke, pengertiannya sendiri, mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Nah, ini bisa jadi dia adalah suatu penjumlahan dibagi dengan banyaknya individu dalam kelompok tersebut. Itu kata Sugiono tahun 2007. Kemudian ada juga kata Subhani tahun 2015, rata-rata hitung dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Oke, sekarang kita masuk ke mean data tunggal atau rata-rata data tunggal. Nah, di sini rata-ratanya adalah dengan cara, langsung aja ke rumusnya ya. Jadi, kita akan jumlahkan seluruh datanya, kita bagi dengan banyaknya data. Atau bisa juga kita simbolkan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dibagi N. Jadi sama aja ya, cara penulisannya bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, di sini X bar sendiri disebut rata-rata atau tadi mean. Nah, sigma itu adalah penjumlahan kan ya, dari mulai I sama dengan 1 sampai N. Nah, I-nya itu diganti. Jadi, di sini bisa aja yang bawah ini sama dengan yang atas gitu ya. Jadi, nah ini, sigma ini sama dengan yang ini. Gitu, jadi sama aja. Kemudian N-nya adalah banyaknya data. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini misalkan terdapat seluruh pegawai PT Samudra penghasilan sehari-harinya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut. 90, 120, 160, 60, 180, 190, 90, 180, 70, 160. Nah, di sini kita akan mencari rata-ratanya kan. Berarti kita harus jumlahkan dulu seluruh penghasilannya, nanti kita bagi dengan banyaknya data penghasilan ini. Ada berapa? Ada 10. Maka di sini ada 1.300 dibagi 10. Maka rata-rata penghasilannya adalah Rp130.000. Begitu ya. Nah, itu data tunggal. Nah, sekarang kita akan beranjak ke mean data berkelompok. Oke, nah di sini rumusnya masih sama, mean atau ME atau juga X bar itu adalah sigma dari FI kali XI dibagi sigma FI. Nah ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi, cuman karena datanya berkelompok, maka kita memiliki kelompok-kelompok kan ya. Nah FI-nya di sini merupakan suatu jumlah data atau sampel, jadi frekuensi di suatu kelompok tersebut itu FI, frekuensi. Nah XI-nya sendiri, ya ada FI kali XI kan. XI-nya sendiri dia merupakan ini nilai tengah. Nilai tengah dari setiap
kelompok gitu ya, jadi setiap kelas. Nah, FI-nya itu adalah frekuensi setiap kelasnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya, misalkan di sini kita hendak menentukan min dari data yang disajikan di tabel. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau frekuensinya kita sudah perhatikan ada frekuensinya 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3. Kemudian yang kita harus cari adalah nilai tengahnya atau XI. Nah, XI di sini diperoleh dari yang pertama, nilai tengah dari setiap kelas. Misalkan di sini ada 52, ini kita jumlahkan dengan 58, jadi nilai awal dan nilai akhir dijumlahkan, nantinya akan dibagi 2. Maka untuk yang kelas pertama ini, hasilnya adalah 55. Begitu seterusnya. Oke, langsung saja ada tabelnya. Nah, di sini XI-nya untuk kelas yang pertama 55, kelas yang kedua 62, selanjutnya sampai kelas yang terakhir ada 97. Kemudian frekuensinya ini sesuai dengan frekuensi yang awal, ada 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3. Kemudian frekuensi I dikali XI atau FI kali XI itu tinggal kita kalikan saja, 55 kali 2 itu sama dengan 110, kemudian 62 kali 6 yaitu 372, selanjutnya seterusnya sampai 97 kali 3 yakni 291. Nah, kita jumlahkan, jadi kita memiliki sigma frekuensinya ada 50, kemudian sigma dari FI kali XI-nya ada 3800. Selanjutnya kita masukkan saja ke rumusnya, yakni di sini ada sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Jadi langsung aja, berarti 3800 dibagi 50. Maka rata-rata dari data yang disajikan adalah 76. Baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita telah belajar tentang min, median, modus di gejala pemusatan. Selanjutnya, silakan latihan soal lebih lanjut supaya lebih memahami materi tersebut. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.